Miraj Ruhani Sunan Gunung Jati. Kelahiran Sunan Gunung Jati merupakan hasil perpaduan dua budaya yang berbeda. Dari sisi ayah, ia keturunan Raja Mesir, sementara dari sisi ibu, ia merupakan keturunan Raja Pajajaran. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari terdapat penjelasan tentang silsilah Sunan Gunung Jati dari sisi ayah yang dimulai dari Nabi Muhammad, lalu Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah binti Muhammad, dan selanjutnya Sayyid Husain, anak kedua Fatimah dengan Ali. Husain mempunyai anak yang bernama Zainal Abidin, dan Zainal Abidin mempunyai anak yang bernama Muhammad Bakir. Muhammad Bakir kemudian berputrakan Jafar as-Sadiq dari Parsi. Jafar as-Sadiq punya anak bernama Qasim al-Malik. Qasim punya anak bernama Idris. Idris berputrakan al-Bakir. Al-Bakir berputrakan Ahmad. Ahmad mempunyai putra bernama Baidillah Muhammad. Baidillah berputrakan Alwi dari Mesir. Alwi berputrakan Abdul Malik, dan Abdul Malik berputrakan Amir dari India. Kemudian Amir mempunyai anak bernama Jamaluddin dari Kamboja. Jamaluddin mempunyai putra bernama Ali Nur Alim yang menikah dengan putri Mesir. Dari perkawinan mereka, lahirlah Syarif Abdullah yang kemudian menikah dengan Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang, dan kemudian berputrakan Syarif Hidayat atau Syarif Hidayatullah, Suryaman, 2015-28-29. Berdasarkan silsilah di atas, Sunan Gunung Jati merupakan generasi ke-18 dari Nabi Muhammad SAW. Melalui garis ibu, diterangkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Raja Galuh Pajajaran, yang berawal dari Maharaja Galuh pertama, yaitu Pakuan Maharaja Adiputra yang mempunyai anak bernama Prabu Ciung Wanara. Ciung Wanara mempunyai anak bernama Sri Ratu Purbasari, dan Purbasari punya anak bernama Prabu Linggahyang. Linggahyang punya anak bernama Prabu Linggawesi. Linggawesi punya anak bernama Prabu Wastu Kencana. Wastu Kencana berputrakan Prabu Susuk Tunggal. Susuk Tunggal mempunyai putra bernama Prabu Banyak Larang. Banyak Larang mempunyai putra bernama Prabu Mundingkawati. Mundingkawati punya putra bernama Prabu Anggalarang, dan Prabu Anggalarang berputrakan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, putri Pati Singapura, yaitu Ki Gede Tapa, dari istrinya yang bernama Nyai Ratna Kranjang. Ratna Kranjang sendiri adalah putri Ki Gede Kasmaya yang menjadi penguasa Cirebon Girang, salah satu dukuh di dalam wilayah Wanagiri. Pada usia 14 tahun, Nyai Subang Larang dibawa oleh bibinya, Nyai Larahuda, istri Ki Dampu Awang, ke Malaka dan menetap di sana selama 2 tahun. Kemudian kembali ke Jawa dan selanjutnya berguru kepada Syekh Kura di Pondok Kura Karawang. Pada kira-kira tahun 1422, Nyai Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan mereka, lahirlah 3 orang anak, yaitu 2 putra dan 1 putri. Yang putri adalah Nyai Rara Santang yang kemudian menikah dengan Raja Mesir dan melahirkan Syarif Hidayat dan adiknya, Syarif Nurullah. Syekh Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, lahir bertepatan pada tanggal sebagaimana Rasul dilahirkan. Saat permaisuri Raja Abdullah, sudah cukup bulan untuk bersalin. Adapun antara hari bulan Maulud tanggal 12 Bagda subuh, Syarifah Mudaim melahirkan seorang jabang bayi yang elok sekali, cahayanya meredupkan cahaya matahari. Sultan bergembira sekali, lalu dibawa tawaf di Baitullah. Dirubung oleh para ulama dan para mukmin, diberi nama Syarif Hidayatullah, bertepatan pada tahun 1448 M. Antara 60 hari kemudian rombongan Jeng Sultan, Permaisuri, dan putra berlayar pulang kembali datang di negara Mesir. Di samping hari kelahiran yang sama dengan Rasulullah, kisah lain yang mirip dengan riwayat Nabi Muhammad adalah kisah Miraj, Sunan Gunung Jati yang ditampilkan dalam Wawacan Sunda Pupuh ke-13 dan 14, Babat Cerbon Hadi Pupuh ke-14 dan ke-15, Babat Cerbon Brandes Pupuh ke-10 dan ke-11, dan Carup Kanda Pupuh ke-14 dan ke-15. Adapun ringkasan ceritanya seperti dalam kutipan Dadan Wildan adalah sebagai berikut.
Suatu ketika Syarif Hidayatullah bertemu dengan seorang wanita jelmaan Nabi Ilyas bernama Nyai Atma yang memberinya kue dan roti yang berkhasiat dapat berbicara berbagai macam bahasa, seperti Arab, Quraisy, Inggris, dan Turki. Nyai Atma menyarankan agar menangkap seseorang yang mengendarai kuda sembrani di angkasa. Seketika itu, di angkasa terlihat seseorang menunggang kuda yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Syarif Hidayatullah segera mengejarnya dan dapat menangkap ekornya, namun dibantingkan oleh Nabi Khidir sehingga ia terjatuh di negeri Ajrak. Di hadapan Raja Negeri Ajrak bernama Abdullah Safar ia menceritakan maksudnya untuk mencari Nabi Muhammad. Oleh Abdullah Safar, ia diberi buah kalmuksan. Saking nikmatnya memakan buah, membuat Syarif Hidayat terbius dan tidak sadarkan diri. Abdul Safar kemudian memanggil Patih Sadat Satir dan Osalasil untuk memasukkan Syarif Hidayat ke dalam Masjid Sungsang. Dari Masjid Sungsang, Syarif Hidayat miraj ke langit dan menemui ruh orang-orang yang mati sabil, serta mukmin yang alim dan kuat beribadat, dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di langit kedua ia bertemu dengan ruh-ruh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Isa yang memberinya nama Syekh Syarif Iman Tunggal. Di langit keempat ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Malaikat Jibril memberi nama Syekh Kembar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Jabar, dan Ijrofil memberi nama Syekh Brahan. Di langit kelima ia bertemu dengan para nabi yang memberinya nama. Nabi Adam memberi nama Syekh Syarif Raja Wali, Nabi Ibrahim memberi nama Syarifullah, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Ma'ruf. Syarif Hidayat selanjutnya melihat neraka dinding Jalal, dan meniti Sirotol Mustaqim. Akhirnya ia tiba di langit ketujuh dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh, Syarif Hidayat bertemu dengan ruh Nabi Muhammad yang mengajarkan inti ajaran agama Islam, wejangan-wejangan, serta memberi jubah, pakaian, Rasulullah yang mempunyai sifat menyatu dengan Muhammad, sifat tunggalan Muhammad. Setelah mendapat wejangan dari ruh Nabi Muhammad, Syarif Hidayatullah turun kembali ke bumi dan tiba di Gunung Jati. Kalau seseorang menyangkal apa yang terjadi pada Sunan Gunung Jati terkait pertemuannya dengan Nabi serta Nabi-Nabi yang lain, bagaimana pula dengan apa yang ditulis Muhyiddin Irbili di dalam Tafrihul Khatir fi Manaqibi Sayyid Abdul Qadir, Irbili, 1328 Hak 4, bahwa Rasulullah SAW juga pada malam Miraj melihat ruh para nabi di langit dan sholat bersama mereka di Baitul Maqdis. Padahal dari sisi linearitas waktu, masa kehidupan Nabi SAW dengan nabi-nabi lain, terentang jarak ratusan sampai ribuan tahun. Lebih jauh Syekh Muhyiddin Irbili menulis seperti dalam kutipan Ajit Thohir bahwa emanasi ruh sempurna, ruh orang-orang yang telah disempurnakan, terwujud ke dalam tiga bentuk. Pertama, memberikan pengajaran di alam lahir melalui perkataan dan berhadapan, tatap muka, biasa dalam pengajaran umum. Kedua, tidak melalui penampakan fisik, akan tetapi proses pengajaran itu sendiri tetap berjalan antara si pendidik dengan yang dididik seperti halnya pengajaran Nabi Muhammad terhadap Uwais Al-Qarni yang juga hidup sezaman, tapi dengan Nabi tidak pernah bertemu secara fisik. Bentuk pendidikan ruhani yang juga tidak terjadi melalui pertemuan jasad fisik adalah antara Imam Ja'far Shadiq terhadap Abu Yazid yang berjauhan kurun waktu kehidupannya, namun antara keduanya terjadi proses penyampaian pengetahuan. Begitu juga pendidikan Nabi Muhammad kepada umatnya setelah beliau tiada. Ketiga, bentuk pendidikan melalui mimpi, sebagaimana biasa dilakukan oleh ruh-ruh suci terhadap mereka-mereka yang dikehendaki Allah SWT. Dengan demikian, seperti dalam kutipan Ajit Thohir, para ulama tasawuf menyebut dua model komunikasi ruhani yakni jenis kedua dan ketiga disebut pendidikan ruhani melalui emanasi barakah, Faidul al-Barakah. Pendidikan ruh yang masih di alam kesendiriannya, contohnya seperti ruh Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada ruh para nabi. Pengajaran demikian dinamakan dengan tarbiyatur ruh. Apa yang terjadi pada Sunan Gunung Jati terkait dengan perjumpaannya dengan Rasulullah SAW, tidak lain adalah bentuk Faidul al-Barakah serta bagian dari tarbiyatur ruh yang dituliskan P.S. Sulendra Ningrat, Rama Guru Tarekat Satariyah di Perguruan Caruban Krapyak Keprabonan di dalam Babat Tanah Sunda Tanah Cirebon sebagai berikut.
Jeng Maulana terharu. Nikmat tiada lain yang terlihat hanya cahaya yang lebih agung laksana meliputi 7 dunia. Jeng Maulana lalu sujud. 1000 nikmat, 1000 rahmat laksana hilangnya papan dengan tulis maka lalu ada suara yang terdengar. Janganlah Anda sujud kepada sesuatu yang baharu, sujudlah kepada yang kadam. Jeng Maulana mendengar suara itu, lalu mengangkat kepalanya ke atas melihat kepada haki yang sesungguhnya. Nabi Muhammad memberi wejangan sejatinya. Sahadat yang bangsa Latifatu Siri. Setelah usai olehnya mejang, Jeng Nabi berkata, aku beri Anda gelar insan kamil, menjabat sebagai wali kutub. Tidak adanya aku ya adanya Anda. Bahkan tidak ada wujud dua dan Anda gelarkanlah agama Islam, rukunnya 5 perkara. Sahadat, salat, zakat, naik haji bagi orang yang kuasa di jalannya dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Quran. Dan ingat Anda janganlah mengunggul-ungguli menghebat-hebati yang tanpa amal kebajikan dan Anda bergurulah apa adat biasa di dunia. Yang benar lakukannya nastiti hati-hati yang sejatinya. Dalam perspektif tasawuf, perjumpaan ruhani antara Sunan Gunung Jati dengan Rasulullah SAW bisa terjadi ketika seseorang sudah bisa terlepas dari orientasi alam materi, dan makamnya terus naik menjangkau alam ruhiyah yang suci. Dalam pandangan filsuf terbesar Islam mazhab hikmah muta'aliyah mulasadra, kemungkinan tersebut bisa terjadi karena ruh manusia jika terlepas dari raga akan melakukan perjalanan kepada Tuhannya untuk menyaksikan beragam tanda-tanda kebesaran. Pensuciannya dari segala kemaksiatan, syahwat dan keterikatan akan menyampaikannya pada cahaya makrifat dan keimanan kepada Allah Ta'ala serta alam malakut yang tinggi. Cahaya yang demikian, dalam visi mulasadra, jika terefleksikan dan tersubstansikan dalam istilah yang digunakan para filosof dengan istilah filsafat, disebut dengan akal aktif dan dalam syariat kenabian disebut dengan al-ruh al-qudsi. Kesimpulan, pendekatan positivisme terhadap realitas memiliki watak reduksionistik serta parsial, hanya melihat masalah dari dimensi fisik semata. Masalah mukjizat para nabi serta karamah para wali tidak akan terjangkau dengan pendekatan ini. Dengan cara pandang saintisme serta positivisme, hawarikul, ada. Para wali adalah sesuatu yang tertolak. Namun, pendekatan fenomenologi yang mendekati realitas sebagaimana adanya, back to the thing themselves, bisa menjangkau kenyataan tersebut sebagai sebuah fakta mental, dan bisa dipahami secara tepat pada posisi sebagai pengalaman ruhaniyah. Pengembaraan ruhaniyah Sunan Gunung Jati yang menerima Faidul Al-Barakah serta Tarbiyatur Ruh lewat perjumpaannya dengan Rasulullah, bukanlah fiksi serta rekaan pengarang semata. Tetapi kemungkinan itu memang bisa terjadi karena terkait makamat ruhaninya yang sangat tinggi sebagai Qut Aulia pada masanya. Pengalaman ruhani Sunan Gunung Jati tersebut adalah bagian integral dari pendakian spiritual para wali sufi yang lain seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abd al-Aziz al-Dabak serta Syekh Ahmad Tijani. Kemungkinan itu juga tidak tertolak secara filosofis dalam tradisi filsafat Islam seperti lewat pandangan Mulasadra, filosof dari Tanah Tinggi Parsi. Jikalah teori barat yang diambil, untuk memahami hal-hal yang bersifat pendidikan ruhiyah tersebut, mesti dicari teori barat yang relevan sebagai pisau analisis terhadap salah satu dimensi esoterisme Islam. Jikalah hal ini tidak dilakukan, kajian tentang kehidupan wali dengan karamah-karamah yang ada pada mereka, niscaya terjebak pada kedangkalan cara pandang kaum positif.